malas. Asal itu malas. Kalau nggak ada, Ustadz mau kasih cerita lagi ya. Ini ceritanya apa? Gambarnya apa? Anak jatuh dari kursi. Jatuh dari kursi ya. Kalau kemarin ceritanya tentang anjing yang setia, kalau ini ceritanya tentang anak yang nakal. Anak yang nakal. Kalau di sekolah itu, zaman dulu Ustadz waktu sekolah itu ada anak yang suka apa? Ini misalkan kursi ya. Ada kursi, temennya duduk, pas berdiri, Ya, kursinya diambil. ditarik ya. Nah, yang kayak gini tuh bahaya. Kalau kena sarafnya, dia bisa Dia lumpuh. bisa patah, tulangnya lumpuh. Iya, lumpuh, nggak bisa jalan lagi seterusnya ya. Jadi ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Nah, ini ceritanya tentang seorang anak yang suka iseng narik kursi temennya. Ya. Oke, kita Bikin akan baca dia udah ya. kesamutan. Nanti bisa bikin cerita ya dari buku ini, bikin Ya, buat novel apa cerita boleh. Oke, saya baca aja ya. Kana tilmidun musyagibun. Ada seorang anak nakal. Ya. Ada seorang anak yang nakal. Yadhaku fidarsi. Ya. Dia tertawa ketika pelajaran. Wayatakallamu ma'azamilihi. Dan berbicara dengan temannya. Wayatakallamu ma'azumalaihi. Wala yatrukuhum yantabihuna lidarsi. Dan dia tidak membiarkan teman-temannya memperhatikan pelajaran. Isinya main aja, temannya nggak mau main, dia maksa main. Ya. oh, Sehingga temannya nggak memperhatikan pelajaran, ya. Nggak memperhatikan guru, tapi terganggu sama ulah dia. Ya. Waya khudu qalama hadza wa kitabadzaka dunastizani. Dan dia itu suka ngambil pulpen ini, buku itu tanpa izin. Semaunya dia ya. Wahyanan dan kadang-kadang indama yakiku zamiluhu ketika temannya berdiri yashabul kursiya. Dia tarik kursinya. dia ambil kursinya. Ya, ditarik, ya, diambil. Yashabu itu menarik. Yashabul kursiya faida arada zamiluhul julusa. Ketika temannya ingin duduk, sakoto alal ardi, maka temannya akan jatuh di atas tanah, di lantai ya. Ardi di sini bumi maksudnya tanah. Di ahadil ayyami, pada suatu hari, ittafaqaz zumalau. Nah, ini kan teman-temannya pada nggak terima kan, pengen bales ke anak yang nakal ini. Ittafaqaz zumalau ala an yadhaku minhu. Ingin balas menertawakan dia. Fadab barulahu khutbatan. Lalu mereka merencanakan satu langkah strategi. Wasahabul kursiya min khalfihi. Jadi balas sekarang ini diajak main di depannya terus di belakang ada narik kursi dia. Indama qama fasakoto. Lalu ketika dia berdiri dia jatuh. Wa ta'allama dan kesakitan. Anak yang iseng suka ganggu temennya itu kalau digangguin nggak suka juga. Dia kesakitan dan nangis. Nah, biasanya bikin orang lain nangis, sekarang dia yang gantian yang nangis. Fadhaiku jami'an. Lalu semuanya tertawa. Walakinnal muallima ra'ahum. Tetapi Pak Guru melihat mereka. Wa qala lahum. Lalu berkata kepada mereka, laqad ahta'tum. Kalian semuanya salah. Ya. Faqalu. Lalu anak-anak itu menjawab, walakinnau kana yaf'alu bina dzalika daiman. Tetapi si anak nakal ini melakukan itu terus-menerus Pak Guru. Ya, mereka mengadukan temannya. Faqala al-ustadzu. Lalu Pak Guru berkata,
La taruddus sayyi'ata bis sayyi'ati. Coba ikuti. La taruddus sayyi'ata bis sayyi'ati. La taruddu sayyi'ata bis-sayyi'ati. Nah, ini pelajaran paling penting hari ini. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Yang pertama, yang nakal cuma satu. Yang kayak gini nanti semuanya jadi anak yang nakal. Karena sama-sama melakukan keburukan. Ya. Kata Pak gurunya, la tarudus sayyi'ata bis sayyi'ati. Ya. Fa'in ahta'a ahukum. Terus gimana yang betul ya? Kalau salah seorang teman kalian melakukan kesalahan, fa'ahbirul mu'allimah. Maka beritahu Pak Guru. Beritahulah guru kalian. Likayan sohahu supaya apa? Nanti Pak Guru yang akan menasihatinya. Au yu'aqibahu atau Pak Guru menghukumnya. Jadi yang boleh menghukum itu Pak Guru ya kalau di sekolah. Bukan sesama temennya menghukum temennya. Nanti sama-sama bisa bikin orang lain kan? Ya, kalau nggak hati-hati main kayak gini ya bisa saja yang awalnya jadi pelaku jadi korban ya misalkan ini parah jatuhnya terus masuk rumah sakit ya kan nah, nanti yang awalnya korban jadi pelaku yang awalnya pelaku jadi korban. Faqalu. Nah, ketika dinasihati Pak Guru, mereka berkata, nahnu asifun. Kami minta maaf. Wa qala talibul musyagibu. Lalu anak yang nakal juga berkata, ana asifun aidon. Ini mereka meskipun nakal tapi cepat menyadari kesalahan. Fa'ana sababu fi kulli hada. Karena sayalah penyebab semuanya ini. Nah ini kalau anaknya nggak mau ngaku, dia teman-temannya di mari Pak Guru, dia mau minta maaf. Ya. Tapi karena semuanya menyadari, teman-temannya minta maaf, si anak yang menjadi pemicunya juga minta maaf. Paham ceritanya, Akif? Siapa yang mau menceritakan ulang? Paham, Ustaz. Gimana pelajarannya? La tardaus sayyi'ata bis-sayyi'ati. Ya, la tarudu sayyi'ata bisa jangan balas keburukan dengan keburukan. Tapi ada yang lain. Coba cari pelajaran lainnya apa? Siapa yang bisa menemukan pelajaran lain? Kalau ngerjain orang itu pasti itu dia bakalan kena sendiri karena perilaku kita itu kayak magnet. Kayak magnet. Iya. Gimana, Pak? Bakal kena batunya. Mau ngindar sejauh apapun tetap kena. Iya. Kalau berbuat jelek juga bakalan dapat yang jelek lagi. Ya, bagus. Yang setimpal maksudnya. Mendapat pembalasannya. Ada yang lain. Coba Kak Sofi nih, Kak Sofi mungkin ada ide lain. Apa cerita ini? Harus jujur dan kalau dia salah. Apa? Kalau berbuat kesalahan harus mengaku kalau itu salah. Ya, yang bagus ya. Kalau salah harus mengaku dan minta maaf. Apalagi? Ini kan anak ini awalnya pengen iseng sama temennya, ternyata malah jadi korban. Ini apa pelajarannya? Apa? Oke, tadi minta maaf ya. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan, kemudian akan kena balasan setimpal ya. Kemudian minta maaf. Oke, bagus. Usama coba. Usama belum dengar suaranya. Apa pelajaran cerita ini? Apa Usama? Oke, itu ada di bawah. Coba kita baca ya.
di kotak. Hikmatul kisoti. Coba. Man Afaro hufrotan Tapi di afihi Asara Syafi ya. wakoa fiha. Coba Mangkoa fiha. kita tulis ya. Ini juga bagus ya. Ini ilmu kehidupan. Kalau nanti sudah besar, ada orang lain jahat atau man hafara hufrotan li akhihi. Ada yang pernah main pasir nggak? Nah, Nah, ya kan biasanya dulu zaman saat kecil ada pasir datang ya kan, terus kita bikin lubang di sini. Nah, terus nanti kita ngajak teman biar jatuh ke sini. Ya. Ini lubangnya ditutupi dulu ya. Tapi kadangnya seringnya yang bikin lubang malah yang jatuh. Ini artinya apa? Man hafara hufrotan. Siapa membuat lubang untuk saudaranya, akwako afiha. Dia yang akan jatuh ke dalam lubang jebakan. Pernah nggak pengalaman kayak gitu? Jadi pelaku apa jadi korban? Pernah nggak? Ada teman yang iseng terus dia sendiri yang jadi korbannya. Pernah? Biasanya itu anak main petasan ya. Mau nyalain petasan, ngagetin orang, ternyata nyalanya belum waktunya. Ya dia yang kaget sendiri ya. Pernah dengar ada rumah terbakar karena nyimpen petasan banyak? Enggak. Ya? Enggak. Iya, jadi petasannya meledak di penjualnya itu, di pembuat petasan gitu kan. Ya, karena petasan itu kan bahannya berbahaya, bahan bisa meledak. Kalau dalam jumlah banyak, Apalagi petasan yang tabung itu, kalau dalam jumlah banyak bakalan mati karena terbakar rumahnya. iya bahaya ya. Jadi kadang ada orang pengen mencelakakan orang lain. Kayak ini dulu ada orang hasad gitu ya, hasad pengen mencelakakan orang ya. Orang hasad itu kan pengen mengambil nikmat orang lain ya. Tapi karena dia ini niatnya jahat ya, entah ada aja, akhirnya terbongkar ya. Akhirnya dia yang justru menjadi celaka ya, pengen mencelakakan orang, dia yang akhirnya celaka. Oke, kita baca mufradat yang tahu artinya. Musyagibun. Apa artinya musyagibun? Musyagibun apa? Musyagibun artinya nakal. Al-mufradat musyagibun nakal. Adarsu. Apa tadi adarsu? Anak yang suka yang lain mau memperhatikan, dia gangguin, memperhatikan apa? Nakal. Adarsu itu pelajaran. Dares ya. Dares itu pelajaran. Zumalau, apa artinya zumala? Zumala ya. Kayak Akif sama Faris sama Kak Sofi sama Usama itu namanya zumala. Apa artinya? Pelajar. Teman, Siswa. teman-teman. Jadi Akif sama Faris sama Kak Sofi sama Usama itu teman. Teman-teman. Istidzan apa? Ini bahasa Indonesia, izin. Kita kenal izin ya. Izin itu bahasa Arab. Teman-teman. Istidzan itu minta izin. Istidzan itu artinya minta izin. Dunastidzan. Jadi kalau mau ngambil punya teman itu harus izin. Kalau nggak dikasih, jangan maksa. Mau buku, jangan maksa kalau tidak dikasih ya. Jadi istidzan itu artinya minta izin. Ini bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Izin itu dari kata ini ya. Al-iznu, izin. Kemudian al-ardu.
Al-ardu itu bisa maknanya bumi atau tanah. Al-ardi maksudnya di atas tanah. Kan nggak enak. Jatuh ke bumi. Sakoto al-ardi maksudnya jatuh ke tanah. Kemudian khutoh. Khutoh itu artinya strategi atau langkah. Saya kata khutwatun. Khutwatun itu langkah-langkah setan. Khutwati syaiton. Khutwatun itu langkah atau strategi. Ada lagi ahyanan. Kalau ahyanan artinya kadang-kadang. Kebalikannya daiman. Terus menerus. Jadi yang ahyanan kadang-kadang. Kalau daiman terus menerus. Oke, ini ada 4 orang. Sebelum nanti setoran ya, man hafara kufrotan li akhi wa qafiya ya. Setoran apa Ustadz? Ini menghafal man hafara kufrotan li akhi wa qafiha. Setoran dulu, nanti kita lanjutkan ngasih kosakata. Ini pelajarannya nanti karena ada yang nggak hadir, nanti kita ulang. Sebelum itu Ustadz kasih waktu menghafal, nanti Ustadz buatin kuis. Man hafaro kufrotan li akhihi wa qafiya, hafalkan sama artinya. Barang siapa buat lubang untuk saudaranya akan terjatuh ke dalamnya. Aku. Siapa Akif duluan? Ya? Aku. Ya, silakan Akif. Man hafara hafratan li akhihi wa qafiha. Ya, man hafara kufrotan ya, Oh iya. Man hafara kufrotan li akhihi wa qafiya. Barang siapa membuat lubang untuk saudaranya akan? Iya itu hufratan Ustaz. Ya, betul, bagus. Berikutnya siapa? Farid? Aku Ustadz. Ya, silakan, Farid. Mangka faro kufrotan li akhihi wa qafiha. Artinya Barang siapa yang membuat lubang untuk saudaranya, dia akan jatuh ke lubang itu sendiri. oke, bagus. Farid, Aksanta ya. Pak Sofi, silakan.